28 Juli 2011. Halo, namaku Izanagi Mikoto. Aku seorang laki-laki berusia 17 tahun yang bersekolah di SMA Tenjin yang terletak di kota Azikagaru di pinggiran Aokigahara, sebuah hutan menakutkan yang misterius. Aku memutuskan untuk meneliti Aokigahara karena setiap hari setidaknya ada 6 orang yang masuk ke hutan itu. Tapi aku tidak pernah melihat mereka keluar. 3 Agustus 2011. Aokigahara adalah sebuah hutan yang terletak di kaki Gunung Fuji di Jepang. Aokigahara juga dikenal sebagai lautan pohon dan hutan bunuh diri. Aokigahara berada di urutan kedua sebagai tempat yang paling populer untuk bunuh diri, dengan jembatan Golden Gate di San Francisco pada urutan pertama. Biasanya dilakukan dengan menggantung diri dan overdosis obat-obatan. Kenapa orang-orang ini membunuh dirinya di hutan tersebut? Apa yang membuat hutan ini begitu berbeda dari tempat-tempat lain di dunia? 6 Agustus 2011. Aku berhasil menemukan beberapa informasi mengenai Aokigahara dan daerah sekitarnya. Seluruh permukaan Aokigahara adalah batu vulkanik, dan di dalam hutan itu ada goa es yang cukup populer di kalangan turis. Tidak banyak hewan yang tinggal di hutan Aokigahara. Itu merupakan hal yang sangat aneh, mengingat sebuah hutan biasanya dipenuhi dengan fauna di dalamnya. 10 Agustus 2011. Aku pergi ke perpustakaan lokal dan baru tahu kalau Aokigahara punya banyak kisah mitologi, khususnya keberadaan makhluk jahat di dalam hutan dan omong kosong lainnya. Setelah kembali ke rumah, aku melihat temanku Yukie memasuki Aokigahara. Aku khawatir terhadapnya. Dia tidak pernah berpikir untuk bunuh diri dan hidupnya cukup sempurna. Atau setidaknya itu yang ku tahu. 15 Agustus 2011. Nampaknya semua kasus bunuh diri ini mulai muncul sekitar tahun 1960-an setelah sebuah buku berjudul Naminoto dipublikasi. Buku ini bercerita tentang sepasang kekasih yang memilih untuk mengakhiri nyawa mereka di hutan Aokigahara daripada harus berpisah. Aku percaya kalau buku Naminoto ini adalah sumber dari semua kasus bunuh diri tersebut. 25 Agustus 2011. Aku memutuskan untuk masuk ke hutan itu pagi ini. Aku sudah memasukkan beberapa barang ke dalam ranselku. Kantung tidur, senter, handphone. Mungkin barang ini akan menjadi sia-sia mengingat tidak ada sinyal di dalam sana. Makanan untuk sekitar 2 minggu, 2 botol air, dan yang terakhir, jurnal ini. Aku tidak melihat ada yang aneh di hutan ini, kecuali beberapa papan penanda yang ada di pohon-pohon dengan tulisan seperti "Hidupmu masih panjang" dan "Pikirkan keluargamu". Tapi secara keseluruhan, hutan ini memberikan kesan yang menakutkan. 28 Agustus 2011. Sudah 3 hari sejak aku memasuki hutan ini. 2 jam yang lalu, aku melewati tengkorak manusia dan sebuah tulang paha. Aku hampir saja muntah melihatnya. Aku harap Yukie sudah keluar sebelum dia bertemu dengan mayat seseorang dan meninggalkan hutan ini hidup-hidup. 2 September 2011. Aku merasakan sesuatu yang gelap, yang membuatku merasa tertekan. Aku bisa mendengarnya membisikkan sesuatu kepadaku. Aku tidak berharga dan semua orang menolak keberadaanku. Aku yakin ini hanyalah imajinasiku saja akibat suasana hutan ini yang membosankan. Hanya setengah persediaan makanan dan 3/4 air dari botol pertama yang sudah kuhabiskan. Entah kenapa, aku kehilangan selera makanku di dalam hutan ini. 5 September 2011. Hari ini, aku melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Mungkin hanya seekor burung atau rubah. Kukira tidak ada hewan yang hidup di hutan ini. Mungkin beberapa hewan akhirnya merasa hutan ini bisa ditinggali. Tapi bukan aku tentunya. Tempat ini seperti neraka. 7 September 2011. Kegelapan mulai menekanku dengan lebih berat lagi. Aku bisa merasakannya. Kegelapan itu mau menelanku. Dia bilang aku orang yang tidak berguna. Mungkin dia benar. Rasanya rohku mulai dihisap semakin lama aku ada di hutan yang terkutuk ini. Aku harus keluar. 8 September 2011. Aku memulai perjalanan ke dalam hutan tadi malam. Sejauh ini,
Rasanya aku hanya berputar-putar saja. Aku kembali ke tempat berkemahku 3 kali sejak aku memulai perjalanan ini. Aku merasa seperti sedang dibuntuti. Aku melihat bayangan itu lagi. Sinar senterku mulai meredup seiring berjalannya waktu. Baru seminggu di hutan ini, tapi rasanya seperti sudah sebulan. Kegelapan mulai mengelilingiku lebih lagi, bagaikan hewan buas yang perlahan menghisapku ke dalamnya. Terkadang aku melihat pohon-pohon bergerak, bernafas, bahkan berusaha menjangkauku. Hutan ini hidup. Ada sesuatu di dalam sini lebih dari sekedar depresi. 9 September 2011. Hanya tersisa seperempat makanan saja dan 1 botol air terakhir. Aku tersesat di hutan sialan ini. Aku tidak tahu lagi harus berjalan kemana. Gunung Fuji sudah tidak terlihat karena tertutup pohon-pohon, dan itu membuat hutan ini terasa selalu dalam keadaan gelapnya malam. Bayangan itu semakin mendekat setiap hari. Hari ini aku menemukan jerat tali yang tergantung di pohon dan tergoda untuk menggunakannya agar bisa keluar dari mimpi buruk ini. 10 September 2011. Aku menemukan catatan bunuh diri hari ini. Maaf, aku harus pergi. Kepada siapapun yang menemukan ini, aku sebetulnya tidak ingin pergi. Tapi dia bilang ini bisa membebaskanku. Kepada keluargaku, aku cinta kalian semua, dan aku berterima kasih untuk semua kebaikan dan kasih sayang kalian. Untuk Izanagi, maaf, aku tidak pernah bisa mengatakan ini sebelumnya. Aku mencintaimu sejak kelas 6 di hari pertama sekolah. Aku harus pergi sekarang. Bayangan itu bilang kalau waktunya sudah mau habis, dan aku harus pergi sebelum aku terjebak selamanya. Selamat tinggal. Dan jangan lupakan aku. Yukie Byoki. Yukie mencintaiku. Selama ini dia mencintaiku dan aku tidak menyadarinya. Bayangan sialan ini menghancurkan hidupku, sedikit demi sedikit. Kurasa aku menemukan sesuatu yang besar. Aku menemukan sebuah goa es beberapa ratus meter dari catatan bunuh diri tadi. Di dalamnya ada begitu banyak tulang. 12 tulang paha, 9 tulang rusuk, 3 tulang punggung, dan 19 tengkorak manusia. Setiap tulangnya betul-betul bersih dari daging atau sejenisnya. Apa yang melakukan semua ini? Apa ini perbuatan manusia kanibal gila atau perbuatan roh jahat? Instingku mengatakan kalau salah satu tulang ini adalah Yukie, gadis malang. Kenapa dia harus menerima nasib seperti ini? Kenapa dia harus masuk ke hutan ini waktu itu? Begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. 11 September 2011. Ini adalah tempatnya kemarin malam. Aku terbangun dan melihatnya berdiri di atasku. Matanya merah dan tampak maskulin, hitam bagaikan langit malam, dan kukunya panjang sekitar 3 inci. Aku tidak bisa berteriak. Aku sudah berusaha, tapi kehadirannya seakan-akan melarangku untuk berteriak. Tangannya seperti menutup mulutku, dan setiap kali aku mencoba untuk berteriak, dia menekan semakin keras. Dia bilang, sekarang waktunya untuk pergi, dan aku hanya punya waktu 3 jam untuk bersiap-siap. Jadi, aku memutuskan untuk menulis jurnal ini dan membuat catatan bunuh diri. Aku tidak mau melakukan ini, tapi sudah waktunya aku pergi. Kegelapan ini menekanku dan mulai masuk ke dalam pikiran. Aku mau semua ini berakhir, jadi aku akan mengakhirinya. Kalau kamu menemukan catatan ini, larilah secepat mungkin, sejauh yang kamu bisa sampai kakimu sudah tidak bisa mampu lagi. Setelah itu, merangkaklah sejauh yang kau bisa sampai tanganmu berdarah dan kau sudah tidak bisa bergerak lagi. Apapun yang kau lakukan, kau harus keluar. Aku harus pergi sekarang. Aku akan bersama Yukie lagi. Selamat tinggal.
20 Januari 2012. Channel berita nomor 1 di Jepang, Channel 9. Usaha pencarian masih berlanjut untuk menemukan remaja Yukie Byoki usia 16 tahun dan Izanagi Mikoto berusia 17 tahun. Kedua remaja ini pertama kali hilang pada bulan Agustus 2011 dan masih menghilang sampai hari ini. Lokasi terakhir mereka yang diketahui adalah jalan menuju hutan Aokigahara. Semoga saja kedua remaja ini masih hidup di luar sana, berusaha bertahan hidup, dan suatu hari nanti kita bisa membawa mereka pulang dengan selamat.